Oke, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Industrialization Talk. Ya, Talk saat ini masih kita membahas tentang pandemi corona. Lihat dari perspektif tenaga kerjaan penting ya teman-teman ya, terutama bagi teman-teman yang memang aktif atau profesional di bidang human capital, khususnya di bidang industri relation. Nah, kesempatan kali ini Yaltok akan coba menghadirkan salah satu narasumber yang saya pikir cukup relevan dan penting nih, ini menarik. Beliau adalah salah satu industri relation spesialis di salah satu company atau perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Nah, bagaimana kita melihat kebijakan-kebijakan apa saja sih atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh beliau sebagai industri relation dan perusahaannya untuk menanggulangi pandemi COVID-19. COVID-19. Indonesia aja tapi gampang. Oke, langsung saja untuk singkat waktu kita mulai dari perkenalan dulu kali ya Bang ya. Monggo Bang. Bang Ical. Terima kasih Bang Ical buat Siap. kesempatannya. Selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama gua Ade Kurniawan. Ya mungkin praktisi IR di salah satu perusahaan swasta yang tadi sudah disebutin juga sama Bang Ical, bergerak di bidang jasa transportasi ya. Kurang lebih gitu Bang Ical. Oke, kita manggil Bang Ade ya Bang ya. Boleh. Oke, Bang, langsung aja Bang. Mungkin kita bisa sharing terkait dengan transportasi. Saya pikir transportasi kalau kita melihat dari ketentuan peraturan yang ada, salah satu bidang industri yang dikecualikan dan prosesnya PSBB Betul, ini betul, ya, betul. betul ya. Nah, boleh sharing nggak ke kita Bang? Kira-kira langkah apa saja atau upaya-upaya apa saja yang setelah dilakukan dan akan dilakukan mungkin oleh Abang dan bersama perusahaan untuk penanggulangan COVID-19 ini? Oke, jadi mungkin Bang Ical dan teman-teman semua, seperti kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini, pandemi ini memang cukup sangat berpengaruh terhadap bisnis transportasi gitu. Kalau dibilang kondisi bisnisnya seperti apa, ya mungkin bisa dibilang ini sangat, ya bisa dibilang bleeding ya Bang ya tahun ini. Apalagi mungkin juga di berita-berita online juga perusahaan banyak dari customer yang melakukan refund. Karyawan berapa Bang? Karyawan kita kurang lebih yang staff ya Bang ya, staff itu ada 2.000. Wow. Terus juga kalau yang non staff itu kurang lebih ada 4.000. Ada 6 ribuan. Jadi kurang lebih ada 6 ribuan. Banyak ya? Jadi memang kalau berbicara bisnis transportasi pada saat pandemi sekarang ini kita berada di kondisi yang memang sangat-sangat harus berjuang dari sisi finansial dan juga dari sisi tenaga kerjaan, Bang. Ya. Jadi kalau ditanya apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan, yang pertama dari sisi kita selalu mengutamakan namanya keselamatan dan kesehatan pekerja itu nomor pertama, Bang. Oke. Anjuran-anjuran dari pemerintah itu selalu kita ikuti. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih agar proses pencegahan COVID ini bisa dilakukan di perusahaan kita? Ya. Kita mengikuti anjuran dari pemerintah. Kita sudah membagi pekerja itu dalam 2 kategori. Oke. Untuk pekerjaan dengan tingkat dengan posisi yang sangat kritikal, yang memang dia harus mewajibkan dia untuk hadir, yaitu kita paksakan untuk mereka tetap hadir. Jadi pembagiannya itu 25% itu sudah masuk bekerja, masih masuk. 75%-nya itu WFH atau bekerja di rumah, Bang. Oke. Kurang lebih seperti itu. Di split ya Bang ya? Di split. Sebagi ya. Oke. Dan untuk pekerja yang bekerja di kantor atau WFO, Yeah. work from office, itu selalu kita siapkan standar-standar kesehatan yang berlaku. Oke. Contoh misalkan kita selalu menyiapkan antiseptik. Pada saat masuk ke kantor juga kita cek juga suhunya seperti apa, dan kita juga telah membentuk namanya tim krisis center. Oke. Tim krisis center ini untuk apa? Menarik. Ya, untuk mendeteksi ada nggak di lingkungan karyawan atau di perusahaan ini yang terjangkit COVID-19. Dan juga kita memberikan namanya vitamin kepada pekerja yang masuk bekerja sih Bang. Oh, Kurang menarik lebih seperti itu. Di saat kondisi lagi sulit tapi tetap coba. Iya, kita membantu coba dari segi kerja ya. memanusiakan manusia lah Bang. Oke, sip. Bang, yang menarik buat saya adalah terkait dengan kebijakan pengupahan. Oke. Ini kan krusial ya, itu ya. Krusial. Customer mungkin agak berkurang ordernya kan gitu ya. Betul. Tapi
finansial terus jalan, biaya tenaga kerja dan lain-lain. Nah gimana teman-teman di transportasi? Nah, Di KPH? ini kalau kita berbicara dengan masalah finansial, Ya. tentu dengan order yang turun, sebisa mungkin kita harus menyiapkan strategi bagaimana sih perusahaan ini masih harus tetap bertahan gitu, tetap eksis, walaupun di kondisi pandemik seperti sekarang ini. Ya. Beberapa langkah yang kita coba lakukan adalah satu, kita sebisa mungkin tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, Bang. Oh gitu. Sebisa mungkin ya, Bang. Oke. Jadi kenapa kita sebisa mungkin ya kondisi seperti sekarang ini ya kita sama-sama susah, ya kita juga nggak mau dong karyawan kita yang telah kita hidup bersama gitu, tapi tiba-tiba kita putus dengan begitu aja dengan alasan kita COVID nih, kita kena impact, kita selesai ya gitu juga kita nggak mau seperti itu, Bang. Tapi kita coba berkomunikasi dengan serikat, dengan pekerja, seperti apa sih ini kondisi perusahaan seperti ini. Gitu. Masuk saya, Bang. Tadi Abang bicara komunikasi dengan serikat. Betul. Nah, pola komunikasi dan koordinasinya seperti apa, Bang? Macam-macam, Bang. Oke. Apa aja kira-kira? Bisa jadi sharing, teman-teman. mungkin karena ya mungkin banyak teman-teman yang WFO juga, WFA aja, Bang. Jadi kita memanfaatkan fasilitas kemajuan teknologi, kita bisa koordinasinya itu ya karena serikat itu udah nggak berkantor lagi, ada dikerja di masing-masing rumahnya itu, ya kita memanfaatkan MS Team. Pada saat MS Team itu kita bipartit atau LKS bipartit itu melalui itu, Bang. Oke. Jadi komunikasinya lewat situ. Oh, gitu. Terus kita sampaikan kondisinya nih seperti ini gitu. Dari serikat seperti apa gitu. Bagaimana tentang serikat? Ya sejauh ini mereka masih positif ya, Pak. Maksudnya mereka memahami bahwa kalau mereka melihat dari berita-berita online yang sekarang ini kan banyak sekali PHK gitu. Tapi dengan kita sampaikan bahwa ini kondisinya seperti ini, kita melakukan penyesuaian. Penyesuaian itu dalam arti untuk teman-teman yang bekerja di rumah itu tidak mendapatkan lagi tunjangan makan, Pak. Transport enggak? Oke, itu masuk tidak tetap ya? Tunjangan tidak tetap ya. Oke. Tunjangan tidak tetapnya ditiadakan. Oke. Kalau upahnya tersendiri, Bang, gaji pokok tersendiri? Nah, upahnya tersendiri ini kita bagi-bagi, Bang. Oke. Kita bagi-bagi beberapa klaster ini. Oke. Jadi memang sejauh ini kita masih belum ada pengurangan upah pokok. Masih tetap eksis seperti biasa, tapi kalau dilihat ke depannya COVID ini berapa lama lagi tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan itu sih, Pak. Betul. Oke. Yang menarik buat saya yang pertama adalah pendapat pribadi saya, teman-teman ya, melihat industri transportasi, saya pikir ini salah satu industri yang terdampak luar biasa signifikan terhadap kondisi ini ya. Betul. Tapi di sisi lain Pak Ade bersama perusahaannya juga coba mengedepankan beberapa hal. Yang pertama, tadi yang saya menarik, yang saya catat, koreksi ya kalau ada yang salah. Yang pertama adalah sebisa mungkin menghindari pemutusan hubungan kerja. Betul. Oke. Yang kedua, sebisa mungkin tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja. Benar ya? Dan terakhir, tetap menjaga komunikasi yang efektif, terutama dengan teman-teman serikat ya. Ini saya pikir nih cara teori mungkin mudah, betul ya? Betul. Tapi secara praktik ya mungkin sangat kontekstual ya. Ada yang sulit, ada yang mudah gitu ya. Kira-kira kendalanya apa aja sih, Bang? Boleh sharing gak ke teman-teman supaya jadi pembelajaran gitu. Oke. Mungkin di perusahaan teman-teman bisa mengaplikasikan hal yang serupa. Ya kalau berbicara kendala tentu banyak ya, Bang ya. Kalau kondisinya juga kan serba cepat, serba dadakan, koordinasinya juga harus cepat gitu ya. Keputusan juga manajemen juga harus segera diambil dengan cepat. Ya kendalanya mungkin adalah ketika karyawan ini berada di rumah, itu bagaimana message-nya itu bisa tersampaikan dengan clear kepada karyawan. Maksudnya terkadang kan ketika kita komunikasi ini, Bang, kita baca WA, ini maksudnya apa ya? Ada multi tafsir lah. Padahal pada saat kita ketemu langsung betul. Itu nggak seperti itu maksudnya. Jadi memang kendala-kendala komunikasi ini yang perlu ditingkatin lagi lah. Maksud saya dalam menjaga hubungan industrial itu pertama komunikasi. Sepakat, betul, komunikasi. Yang kedua adalah adanya budget, Bang, dari perusahaan. Artinya gini, ketika kita sudah dalam kondisi seperti ini,
budget apa sih yang perlu kita sisihkan terlebih dahulu. Efisiensi cost ya, Efisiensi manage cost, cost ya. betul. Menurut saya sih itu sih bang. Oke, menarik teman-teman. Singkat memang diskusi kita di kesempatan kali ini, tapi saya pikir substansialnya luar biasa, manfaatnya luar biasa. Terima kasih Pak Ade, Sama-sama. udah hadir di kesempatan kali ini. Ini salah satu contoh saya pikir perusahaan yang luar biasa di tengah kondisi sulit seperti ini, tapi tetap mengupayakan hal-hal yang maksimal ya, tidak hanya bagi pekerja, tapi juga perusahaan. Karena yang paling penting sebenarnya satu sih, yang saya catat dari Pak Ade ini adalah komunikasi yang efektif. Sebagus apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh company gitu ya, kalau komunikasinya nggak bagus sampai ke pekerja atau si pekerja akan jadi nggak berguna gitu ya Bang ya. Oke, menarik kalau kayak gitu. Tapi sama satu lagi Bang Ical mungkin. Oke. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, mungkin praktisi di sana juga sepakat ya bahwa keselamatan manusia itu di atas segala-galanya. Kalau misalkan kita berbicara bisnis, itu nomor satu menurut saya, bisnis itu masih bisa di recovery lah di tahun-tahun berikutnya. Tapi kalau keselamatan pekerja kita, menurut saya itu sih nomor pertama. Cocok jadi CEO nih. Amin. Cocok jadi CEO nih. Kita doakan Pak Ade jadi CEO nih. Sejahtera karyawan kalau CEO-nya model kayak Pak Ade. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya Pak Ade ya. Terakhir Pak Ade, mungkin teman-teman mau ada diskusi langsung ke Pak Ade, bisa share ke kita sosmed atau apapun sebagai sarana komunikasi. Nggak apa-apa ya Pak Ade ya. Monggo silakan di-share. Kalau sosmed kebetulan isinya ini cuma foto-foto saya sama anak aja biar kelihatan family man gitu. Tapi kalau misalkan mau diskusi, bisa japri ke mungkin ya transportasi juga kan yang serupa bisnisnya atau teman lain jadi diskusi langsung. Bisa di WA ke nomor saya 0811 170 2327. Oke. Catat ya teman-teman ya. Nanti kalau memang kurang jelas bisa di di komen channel YouTube kita, bisa tanya. Oke. Mungkin itu saja. Jangan lupa di-subscribe ya, biar dijamin akan ada selalu diskusi yang menarik. Karena khusus di kesempatan kali ini saya akan lebih banyak bahas tentang corona, Bang. Tentang COVID-19. Bagaimana dilihat dari tenaga kerjaan. Betul. Karena itu substansial nih saat ini. Oke ya. Itu saja mungkin di kesempatan kali ini teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye.